Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat yang Mengubah Hidup. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat kedalaman hati kami, segala keraguan dan ketakutan kami. Saat kami merenungkan tentang pengenalan akan Engkau, kami menyadari betapa sering kami melupakan kasih-Mu yang begitu besar. Tolong ingatkan kami akan janji-janji-Mu dan kuatkan iman kami untuk terus mengenal Engkau lebih dalam lagi setiap hari. Biarlah melalui renungan ini kami menjadi titik balik dalam hidup kami, di mana kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah hiruk pikuk dunia kita seringkali merasa seperti tanaman yang layu di bawah terik matahari. Kehidupan terasa kering dan terasa hampa. Namun Alkitab menjanjikan kita sebuah rahmat yang dapat menyegarkan jiwa kita. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana hujan anugerah Tuhan dapat mengubah padang gurun dalam hidup kita menjadi taman yang subur. Melalui renungan ini, kita akan menemukan harapan baru dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali kita merasa kosong dan kehilangan arah kehidupan kita. Kita mencari-cari sesuatu yang dapat memenuhi dahaga hati kita. Namun hanya ada satu sumber yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita, yaitu Tuhan. Dalam Hosea pasal 6 ayat 3 mengajak kita untuk mengenal Dia secara lebih dalam lagi. Mari kita merenungkan bersama ayat ini. Yang pertama, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat ini mengajak kita pada sebuah tindakan yang aktif, yaitu mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual, melainkan sebuah hubungan yang mendalam dan personal dengan Tuhan. Berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah proses yang berkelanjutan. Kata berusaha sungguh-sungguh dalam ayat ini menunjukkan bahwa mengenal Tuhan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Kita harus terus-menerus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Ia pasti muncul seperti fajar. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia akan muncul seperti fajar. Ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang membawa terang, membawa harapan dan kehidupan baru dalam hidup kita. Fajar adalah momen transisi yang menakjubkan.
Kegelapan malam perlahan menjadi sirna, digantikan oleh semburat cahaya yang semakin lama semakin terang. Cahaya matahari membangkitkan segala kehidupan, membawa kehangatan dan harapan yang baru. Dalam konteks spiritual, fajar menjadi simbol yang indah untuk menggambarkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Fajar memberi harapan akan hari yang baru dan penuh dengan kemungkinan. Demikian pula dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, membawa baru, harapan yang baru, semangat yang baru, visi yang baru pula. Ketika kita merasa putus asa atau kehilangan arah, Tuhan memberikan kita suatu kekuatan untuk kita bangkit kembali, melanjutkan perjalanan hidup kita. Ia mengingatkan kita bahwa ada rencana yang lebih besar bagi hidup kita. Cahaya matahari menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi. Demikian pula dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, menumbuhkan kehidupan baru dalam hidup kita. Ia mengubah kita dari dalam, memperbarui hati, memperbarui pikiran kita. Kita menjadi manusia baru yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Fajar memberikan kita penerangan untuk melangkah dengan yakin. Begitu pula, Tuhan menjadi terang bagi jalan hidup kita. Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perumpamaan tentang hujan menggambarkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Ketika kita haus akan kebenaran firman Tuhan, Ia akan datang seperti hujan, menyegarkan kita. Hujan adalah anugerah alam yang begitu kita nikmati. Seringkali menjadi simbol yang indah untuk menggambarkan berkat-berkat Tuhan tercurah melimpah dalam hidup kita. Tetes demi tetes air yang jatuh dari langit, membasahi bumi, menyuburkan tanah, dan menghidupkan segala makhluk. Demikian pula dengan kasih karunia Tuhan, bagaikan hujan yang terus-menerus mencurahkan berkat atas hidup kita. Sama seperti hujan yang menghidupkan tanaman, begitu pula dengan Roh Kudus menghidupkan jiwa kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita mengalami kelahiran baru dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, membawa kehidupan yang baru dengan penuh kekayaan rohani. Hujan membantu tanaman untuk tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang berkualitas baik. Demikian pula berkat Tuhan memungkinkan kita bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bagaikan hujan yang menyirami jiwa kita, membantu kita bertumbuh dalam kematangan rohani. Setelah musim kemarau yang panjang, hujan membawa kesegaran dan pemulihan. Ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan, Tuhan memberikan hujan rahmat-Nya untuk memulihkan hati kita dan memberikan kita kekuatan yang baru. Hujan yang deras dapat menyebabkan banjir. Namun bagi tanaman, air yang berlimpah adalah berkat-berkat yang luar biasa. Demikian pula berkat Tuhan tidak terbatas, bagaikan hujan yang turun dengan deras. Ia selalu siap mencurahkan berkat-Nya secara melimpah atas hidup kita, melebihi apa yang kita minta, bahkan apa yang kita pikirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Semua orang pasti tahu bahwa kunci meraih keberhasilan adalah bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mustahil kita meraih semua yang kita impikan jika kita hanya berpangku tangan, tidak mau melakukan segala sesuatu dengan segala kesungguhan kita. Jika sampai hari ini kita masih juga belum mencapai segala apa yang diimpikan, mungkin yang menjadi salah satu faktor kegagalannya adalah kita kurang bersungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengkambing hitamkan orang lain sebagai penyebab kegagalan kita. Tapi biarlah kita belajar untuk mengevaluasi diri dan membuat suatu perubahan dalam hidup ini. Saudaraku, apakah Anda ingin diberkati Tuhan? Kerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan antara tindakan kita dengan berkat yang kita terima. Tuhan memberikan berbagai berkat kepada kita baik secara rohani maupun secara jasmani. Namun berkat tersebut bukanlah sesuatu yang kita dapat secara otomatis, melainkan hasil dari kesetiaan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dengan melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, kita tidak hanya menerima berkat di masa kini, tetapi juga menjadi ahli waris dalam segala yang dijanjikan Tuhan di masa depan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Seperti hujan yang turun di akhir musim, menyegarkan bumi yang kering dan membawa kehidupan baru, begitu pula Engkau ya Tuhan, selalu hadir dalam hidup kami untuk memberikan kesegaran dan perubahan. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lalai menyadari kehadiran-Mu di tengah hidup kami. Kami sibuk dengan urusan duniawi, sehingga hati kami menjadi kering dan keruh. Namun Engkau sabar menanti kami untuk kembali kepadamu. Ya Tuhan, kami rindu akan hujan rahmat-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarkanlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, dan Roh Kudus menjadi kekuatan yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami benar-benar mengenal Engkau, hidup kami akan mengalami perubahan yang signifikan. Kami akan dibebaskan dari belenggu dosa, dari ketakutan, dan digantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang hanya Engkau yang dapat berikan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang dalam masalah apapun persoalannya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, melawat semua anak-anak-Mu, dan memberikan kelegaan kepada anak-anak-Mu semua. Mukjizat pemulihan terjadi dalam hidup mereka semua. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar.
Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, hujan di akhir musim menjanjikan masa depan yang cerah. Demikian pula, pengenalan akan Tuhan menjamin masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut akan hari esok. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan segala yang kita butuhkan. Mari kita terus berharap dan percaya pada janji-janji Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.